أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kita kali ini sedikit kita akan pelajari sesuatu yang memang sangat kita inginkan, sesuatu yang memang kita sangat harapkan, yaitu rasa cinta Allah kepada kita, rasa sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tidak ada seorang pun muslim yang ingin dibenci, yang ingin jauhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti mereka sangat ingin dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita berkali-kali atau bahkan sampai mulut berbusa menyatakan cinta kepada Allah, tetapi Allah tidak mencintai kita? Sebagaimana disebutkan dalam sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, laisa sya'nu an tuhib walakin sya'nu an tuhabba. Laisa sya'nu, bukanlah perkara itu bahwa engkau mencintai, tetapi perkara yang memang disebut sebagai sesuatu itu adalah bahwa engkau dicintai. Untuk apa kita mencintai sesuatu tetapi sesuatu itu tidak mencintai kita? Untuk apa kita mencintai Allah ternyata Allah tidak mencintai kita? Berapa banyak orang-orang yang menyatakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah tidak mencintainya. Ya, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran banyak disebutkan. Misalnya Allah mengatakan dalam surat Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, katakan wahai Nabi, jika kalian benar-benar mencintai Allah. Nah, jadi ada orang menyatakan cinta kepada Allah, dan syaratnya adalah fattabi'uni, maka ikutilah aku, niscaya nanti Allah akan mencintai kalian. Jadi kalau kita ini benar-benar mencintai Allah dan kita juga ingin dicintai Allah, adalah ikut Nabi. Maka jangan kita menjauh, jangan kita menghindar dari mengikuti dan mencontoh Rasulullah SAW. Itu dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan kemudian menjauhi larang-larangannya. Rasulullah sendiri sudah menyebutkan ada orang-orang atau ada sifat-sifat yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Rasulullah pernah mengatakan, innallaha yuhibbul 'abda taqiyan naqiyal khafiyah. Sesungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba yang at-taqiyya, yang bertakwa, al-ghaniyya, lagi dia itu kaya atau dia itu merasa cukup, ya, al-khafiyah, lagi dia merahasiakan, menyembunyikan dirinya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, jadi dalam hadis ini jelas Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dituturkan oleh Rasulullah SAW mencintai seorang hamba itu yang pertama adalah at-taqiyya, orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, jadilah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah juga mengatakan dalam ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah atqa, orang yang paling takwa. Ya, jadi takwa itu adalah merupakan suatu bentuk sifat, ya, sikap yang menjadikan kita mulia di sisi Allah. Semakin tinggi ketakwaan kita, maka akan semakin mulia kita di sisi Allah. Maka tanamkan terus ketakwaan dalam diri kita dengan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan atau keyakinan-keyakinan yang menjadikan kita sebagai seorang bertakwa. Ya, jadilah hamba Allah yang bertakwa. Nah, kemudian yang kedua, al-ghaniyah, ya, hamba yang merasa cukup, ya, hamba yang kaya, hamba yang qanaah, hamba yang nerima dengan berapapun rezeki yang Allah berikan kepada dia. Bukan seorang hamba yang ingin, ya, katakanlah mengumpulkan harta lalu bersenang-senang dengannya, ingin memiliki sekian banyak, ya, kendaraan, rumah atau apapun itu, ya, hanya untuk dasar kebanggaan saja. Tapi seorang hamba yang ghaniyah, yang kaya, yang merasa cukup itu, walaupun dia orang yang hidupnya susah, tetapi dia merasa cukup dengan pemberian Allah, ya, maka itulah seorang hamba yang al-ghaniyah. Karena disebutkan dalam sebuah hadis juga dikatakan, kata Nabi, laisal ghina bi kasratil arad walakinal ghina ghinan nafs. Jadi bukanlah yang namanya kaya itu ada dengan banyaknya harta,
tetapi yang namanya kaya itu adalah kaya hati. Ya, kita merasa cukup dengan pemberian Allah sebesar apapun, walaupun barangkali untuk kehidupan kita sehari-hari itu adalah pas-pasan. Itulah hamba yang dicintai oleh Allah, yang disukai oleh Allah setelah hamba itu bertakwa dan dia al-ghaniyah. Dan yang ketiga adalah al-khafiyah, hamba yang menyembunyikan, hamba yang merahasiakan, hamba yang tidak mempertontonkan, memperlihatkan amal-amalnya. Dia tidak mengekspos amal-amal solehnya, apakah sedekahnya, sholat malamnya, puasanya, atau kebaikan-kebaikan yang lain. Dia merahasiakannya. Karena dalam Al-Quran juga banyak Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa di antara para Rasul itu ada yang Allah kisahkan, ada yang Allah ceritakan tentang mereka, dan juga ada Rasul-Rasul yang juga tidak Allah ceritakan tentang mereka. Nah itulah. Ya. Jadi di zaman dahulu Rasul pun ada yang tidak Allah ceritakan dan mereka tidak sakit hati. Ya, mereka sudah melakukan tugasnya sebagai Rasul, sebagai Nabi, yaitu menyebarkan agama Allah. Ya, dan mereka kemudian ya tidak diceritakan oleh Allah baik itu di Quran ataupun hadis. Ya, dan tidak masalah buat mereka. Begitupun kita kenal Ashabul Kahfi. Ya, kita kenal Ashabul Ukhdud misalnya. Ya, kalau bukan Allah yang menceritakan dalam Al-Quran, mungkin kita tidak tahu bahwa itu pernah terjadi pada masa dahulu. Nah, adapun diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran atau diceritakan kembali oleh Rasulullah sebagai bentuk pelajaran buat kita. Dan banyaklah keutamaan-keutamaan kita ini di dalam mengamalkan sesuatu amalan, dan kita kemudian tidak berusaha untuk ya menampilkannya, tidak untuk kita eksploitasi, kita tidak ya pertontonkan kepada orang. Karena merahasiakan amal itu adalah bahagian daripada keikhlasan. Ya, bahkan kalau bisa sampai kita meninggal, sampai kita ini bertemu ajal, sampai kita bertemu dengan Allah, ya orang-orang tidak ada yang mengetahui bahwa kita telah melakukan amalan tersebut. Ya, maka beramalah dan rahasiakan amal itu. Sebagaimana kita merahasiakan keburukan-keburukan kita, sebagaimana kita merahasiakan dosa-dosa kita, sebagaimana kita merahasiakan aib-aib kita, maka rahasiakan juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Banyaklah berbuat baik. Siapa orang yang membutuhkan bantuan kita, apakah dalam masalah kesehatan, ya karena orang itu sakit atau keluarganya sakit, atau ketika ada anaknya yang butuh uang sekolah, ya atau mungkin mereka itu butuh makanan, minuman, pakaian dan seterusnya, ya atau di antara mereka ada yang sedang melakukan suatu hajat dan membutuhkan bantuan, maka bantulah dan kemudian rahasiakan ya perbuatan kita, karena semua nanti akan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun amal kita, sekecil apapun bantuan kita yang kita berikan kepada orang, nanti akan mendapatkan ganjaran kebaikan. Nah, itulah di antara sifat ya yang Allah cintai, yang Allah sukai, yaitu adalah bertakwa, kemudian merasa cukup atau goni, kemudian merahasiakan, menyembunyikan amal-amal itu. Maka hendaklah ya kita kalau memang ingin betul-betul dicintai Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita merahasiakan amal-amal kita, kemudian kita merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan jadilah ya orang-orang yang bertakwa. Ya mudah-mudahan ini menjadi motivasi, menjadi penyemangat bagi kita untuk ya mencari ya rasa cinta Allah Subhanahu wa taala, yang dengan cinta ini mudah-mudahan kita akan mendapatkan ridhonya, dan dengan ridho ini kita akan mendapatkan rahmat dan surganya kelak di hari kiamat. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan juga ini semua berfaedah untuk kita ya sebagai pemotivasi, ya pendorong, penyemangat bagi kita untuk belajar agama. Ya mudah-mudahan. Dan YouTube dengan walhamdulillahalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك